Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Mirza Fadila dengan NIM 24030063. Aku dari jurusan Matematika dan Kependidikan Universitas Negeri Padang. Nah, baik teman-teman, pada mata kuliah pengantar kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sukardi MT, kali ini aku mau mempresentasikan seorang wirausahaan muda dan sukses di Indonesia. Nah, sebelumnya aku mau tanya dulu nih sama teman-teman. Teman-teman pernah tidak membayangkan ketika di usia yang masih muda, sekitar umur 20 sampai 25 tahun, itu teman-teman sudah memiliki kekayaan sekitar 20 kuadriliun ya teman-teman. Pernah nggak sih teman-teman membayangkan berapa sih banyak uang 20 kuadriliun itu? Atau teman-teman pernah tidak membayangkan di usia yang masih muda, teman-teman sudah memiliki 10 perusahaan terbesar di Indonesia maupun di dunia. Wah, keren ya. Nah, baik teman-teman, kali ini aku Mirza Fadila, akan membawakan presentasi inspirasi wirausaha muda dan dalam bisnis pendidikan digital ala Belva Devara. Nah, siapa Belva Devara? Teman-teman pasti sudah tahu ya siapa itu Belva Devara. Ya, Belva Devara adalah pendiri dari aplikasi belajar yang bernama Ruang Guru. Belva Devara memiliki nama lengkap Adamas Belva Syah Devara, lahir di Jakarta 30 Mei 1990. Belva lahir dari keluarga yang sederhana, teman-teman. Ayah dan ibunya merupakan seorang pegawai negeri sipil. Seperti yang teman-teman ketahui, Belva pekerjaannya adalah seorang pengusaha yang terkenal dengan pendiri dan direktur utama dari aplikasi Ruang Guru. Nah, Belva Devara ini terkenal sebagai pribadi yang berprestasi sejak di bangku sekolah. Dan bahkan Belva Devara mendapatkan beasiswa penuh di Harvard University, Stanford University, dan Nanyang Technological University. Keren ya teman-teman. Di usia yang masih muda, ya, Belva Devara karena terkenal sebagai pribadi yang berprestasi, dia mendapatkan beasiswa penuh di 3 kampus ternama di dunia loh teman-teman. Keren ya. Ini membuktikan bahwa Belva adalah sosok yang cerdas, berprestasi, dan bertekad kuat dalam pendidikan. Nah, pencapaian Belva ya di usia yang masih muda, yaitu Belva merupakan seorang founder dari aplikasi Ruang Guru. Belva mendirikan aplikasi Ruang Guru pada tahun 2014 bersama temannya, yaitu Iman Yusman. Lalu, pencapaian Belva di usia muda, dia termasuk ke dalam daftar Forbes 30 Under 30 Asia tahun 2017 dalam kategori Consumer Technology. Ini merupakan pengakuan internasional atas inovasinya di dunia digital, teman-teman. Lalu, Belva Devara juga masuk ke dalam daftar ASEAN 40 Under 40 tahun 2018. Ini merupakan penobatan tokoh-tokoh muda paling berpengaruh di Asia Tenggara. Keren ya? Lalu, pencapaian Belva di usia muda yaitu uh, Ernst and Young Emerging Entrepreneur of the Year. Belva meraih penghargaan internasional bergengsi sebagai Emerging Entrepreneur of the Year. Bukti bahwa kepemimpinannya di dunia startup itu diakui oleh dunia. Lalu, Belva juga mendapatkan penghargaan dari kampusnya sendiri, teman-teman, yaitu Harvard Kennedy School Alumni Award tahun 2020. Ini penghargaan diberikan oleh kampusnya karena kontribusi Belva Devara di bidang pendidikan dan kepemimpinan. Nah, tidak kalah menakjubkan lagi nih teman-teman, di usia yang masih muda, Belva pernah menjadi staf khusus Presiden RI loh teman-teman, yaitu pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo di usia yang masih muda pada tahun 2019. Ini menunjukkan bahwa pemerintah pun melihat Belva Devara sebagai sosok inspiratif yang bisa membawa ide-ide segar bagi bangsa. Nah, baik teman-teman, kenapa saya memilih Belva Devara? Karena Belva Devara menurut saya orangnya adalah yang berjiwa inovatif. Belva mampu melihat masalah pendidikan di Indonesia, lalu mencari dan menciptakan solusi baru pendidikan di Indonesia lewat teknologi digital, teman-teman. Nah, dari ide yang sederhana inilah, Belva melahirkan aplikasi Ruang Guru yang menjadi aplikasi belajar terbesar di Indonesia. Nah, selanjutnya, alasan kenapa saya memilih Belva Devara, karena Belva Devara ini berani mengambil risiko, teman-teman. Nah, Belva ini kan lulusan dari 3 universitas ternama di dunia ya, teman-teman. Nah, Belva juga terkenal sebagai orang yang berprestasi. Tetapi, Belva
tidak memilih bekerja di perusahaan besar di dunia dan bergengsi di dunia, tetapi ia malah meninggalkan zona nyamannya. Ia malah mendirikan sebuah perusahaannya sendiri dari nol yang eh, ya perusahaan sendiri membangun dari nol itu pasti penuh ketidakpastian ya teman-teman. Apakah kita bakal berhasil atau tidak, atau gimana ya, karena kita benar-benar mulai dari nol. Nah, jadi Belva ini berani mengambil risiko. Lalu, Belva orangnya relevan dan visioner. Belva jeli membaca perkembangan zaman. Jadi, Belva melihat bahwa dunia pendidikan kita harus bertransformasi ke digital. Dengan visi dari Belva ini, ia tidak hanya membuat bisnis, tetapi juga berfokus pada masa depan generasi muda di Indonesia. Lalu, alasan saya memilih Belva juga, karena Belva ini orangnya pantang menyerah, teman-teman. Membangun aplikasi belajar, aplikasi ruang guru berbasis digital, mulai dari nol, itu tentulah tidak mudah ya teman-teman. Belva menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan modal, kepercayaan masyarakat. Nah ini dia teman-teman, kita memulai usaha dari nol teman-teman. Apalagi ini usahanya bergerak di bidang pendidikan dan berbasis digital, yang pastinya itu kita butuh kepercayaan masyarakat ya. Nah, lalu hingga persaingan pasar. Nah, karena ketekunan dari Belva, ia berhasil membawa Ruang Guru menjadi market leader di bidang edukasi digital. Lalu, alasan saya memilih Belva Devara selanjutnya karena Belva Devara berdampak sosial, teman-teman. Startup yang ia dirikan, aplikasi Ruang Guru yang didirikan oleh Belva tidak hanya untuk keuntungan pribadinya sendiri, tetapi Belva juga memikirkan agar aplikasi Ruang Guru ini atau agar usahanya ini juga memberikan manfaat bagi jutaan pelajar di Indonesia, termasuk di daerah-daerah terpencil ya, teman-teman. Nah, kontribusi kontribusi nyata dari Belva Devara inilah yang membantu pemerataan akses pendidikan. Lalu, alasan terakhir saya memilih Belva Devara dalam presentasi kali ini karena Belva Devara merupakan orang yang inspiratif dan role model. Belva adalah contoh anak muda atau contoh nyata bahwa anak muda di Indonesia itu bisa mendunia dengan ide, kerja keras, dan semangat inovasi. Nah, Belva menjadi teladan bagi generasi muda untuk berani bermimpi besar dan berkontribusi pada bangsa. Nah, jadi Belva Devara ini bisa digambarkan sebagai sosok wirausaha muda yang inovatif, visioner, berani, tangguh, dan berdampak sosial sehingga layak dijadikan inspirasi bagi generasi generasi muda. Itulah kenapa saya memilih Belva Devara, teman-teman. Nah, dari profil pencapaian dan juga alasan kenapa saya milih Belva Devara, pasti kita, saya, teman-teman, apa ya motivasi untuk bisa menjadi generasi hebat seperti Belva Devara? Nah, ini dia teman-teman. Motivasi untuk menjadi generasi hebat seperti Belva Devara. Yang pertama, kita harus fokus pada pendidikan, teman-teman. Kita harus terus belajar, baik itu formal maupun non formal, baik itu kita bisa belajar di mana saja, teman-teman. Bisa di rumah, bisa di lingkungan sekitar, tidak hanya harus di sekolah gitu ya. Di lingkungan sekitar, di tempat-tempat yang kita sukai, itu kita juga bisa mendapatkan sebuah ilmu, teman-teman. Nah, agar ilmu yang kuat tadi itu bisa untuk bekal untuk membangun usaha. Nah, lalu kita harus kreatif dan inovatif. Kita harus berani melihat masalah sebagai peluang. Masalah yang ada di lingkungan sekitar, masalah yang ada di diri kita, di lingkungan sekitar, di keluarga kita, di teman-teman kita. Nah, kita lihat masalah itu, lalu kita ciptakan solusi baru yang bermanfaat. Lalu, kepemimpinan. Kita harus bisa mampu memimpin tim, mengambil keputusan, dan juga mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama, agar kita bisa menjadi generasi hebat seperti Belva tadi. Lalu, kita harus mengembangkan soft skill, mengembangkan kemampuan komunikasi, manajemen waktu, teamwork, dan negosiasi agar usaha kita itu bisa berjalan lancar. Lalu, kita agar bisa menjadi generasi muda hebat, kita harus berani mengambil resiko, teman-teman. Kita tidak boleh takut gagal. Kita harus siap keluar dari zona nyaman. Kita tidak boleh takut dengan kritikan orang-orang. Harusnya kritikan dari orang-orang terdekat, kritikan dari teman-teman, kritikan dari masyarakat, itu kita jadikan sebuah pembelajaran, sebuah hal untuk mengintrospeksi diri, untuk menjadikan kegagalan tadi, kritikan tadi sebagai pembelajaran, teman-teman. Jadi kita harus berani ngambil risiko, teman. Tidak boleh takut gagal, ya. Lalu kita harus bertanggung jawab. Menjadi generasi hebat, menjadi pengusaha hebat, wirausaha hebat, kita harus bertanggung jawab. Setiap keputusan dan langkah kita harus disertai tanggung jawab, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Lalu, kita harus menguasai teknologi digital, teman-teman.
Karena setiap tahunnya itu perkembangan teknologi itu semakin canggih. Jadi kita harus memahami cara kerja aplikasi, digital marketing, dan tools modern. Lalu kita juga harus punya visi sosial. Kita tidak hanya mencari keuntungan pribadi, tetapi kita pikirkan juga agar menjadi generasi hebat, pengusaha hebat, kita harus memikirkan atau memberikan manfaat untuk masyarakat luas. Lalu, kita harus konsistensi, teman-teman. Kita tidak boleh cepat puas dengan pencapaian kecil kita, teman-teman. Misalnya kita membuat sebuah usaha, ya, usaha kecil-kecilan lah dulu, usaha seperti Belva Devara. Lalu kita berhasil nih dalam usaha tersebut, ya, dalam wirausaha tersebut. Kita tidak boleh cepat berpuas hati, bersenang hati. Tidak boleh, teman-teman. Kita harus berbenah terus, berbenah, belajar terus untuk usaha kita ini agar semakin besar, berkembang, bermanfaat, dan beruntung. Ya, teman-teman. Lalu, agar bisa menjadi generasi hebat seperti Belva, kita harus membangun relasi. Networking. Ini penting banget, teman-teman. Kita harus membangun relasi dengan orang-orang yang berpengalaman untuk membuka peluang dan belajar-belajar hal-hal baru, ilmu-ilmu baru. Nah, jadi agar kita bisa seperti Belva Devara itu kita harus punya ilmu, harus punya keberanian, harus punya visi, konsistensi, kemampuan memanfaatkan teknologi, serta membangun koneksi, membangun relasi dengan orang-orang yang berpengalaman. Nah, dari alasan saya dan juga bagaimana saya dan juga teman-teman agar bisa menjadi seperti Belva Devara, ada pun alternatif kegiatan atau judul proposal yang bisa saya ambil dari atau bisa saya contoh dari sosok Belva Devara, sosok wirausahaan sukses seperti Belva Devara, yaitu kegiatan konten edukasi digital. Nah, jadi Belva Devara ini kan usahanya bergerak di bidang bisnis di dalam pendidikan ya teman-teman. Nah, jadi kita bisa bikin konten edukasi digital. Sekarang banyak nih orang-orang yang berbondong-bondong jadi konten kreator. Nah, karena itu, jadilah konten kreator yang mengedukasi, memberikan contoh yang baik bagi orang semua. Nah, seperti yang seperti alasan saya tadi dan juga bagaimana kita bisa seperti Belva tadi, yaitu memberikan manfaat untuk orang lain. Tidak hanya untuk untung diri kita sendiri, tapi juga untung buat orang lain. Nah, selanjutnya, adapun judul proposal yang bisa saya ambil atau bisa saya contoh dari seorang wirausahaan muda seperti Mbak Fadevara adalah bisnis edukasi digital sebagai solusi pemerataan pendidikan di Indonesia. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, ya mungkin alhamdulillahnya saya, teman-teman, itu alhamdulillahnya difasilitasi pendidikan yang layak, mendapatkan pendidikan yang bagus gitu. Tapi teman-teman ingat, masih ada saudara-saudara kita, teman-teman kita, adik-adik kita di luar sana yang masih belum mendapatkan pendidikan yang sama rata. Nah, karena itu saya berniat untuk mengangkat judul proposal Bisnis Edukasi Digital sebagai solusi pemerataan pendidikan di Indonesia sebagai judul proposal saya. Nah, teman-teman, tidak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung presentasi. Nah, sebelum itu, sebelum saya menutup presentasi saya, izinkan saya mengutip kata-kata dari Belva Devara, yaitu, kamu gagal hanya ketika kamu berhenti mencoba. Jadi, jangan buang waktu sedetik pun untuk berputus asa. Fokus ke apa yang bisa kamu kontrol dan kejar itu gila-gilaan. Karena cuma itu yang bisa kamu lakukan untuk mengubah keadaan. Belva Devara. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, kisah Belva ini mengajarkan kita bahwa anak muda Indonesia bisa sukses menjadi wirausahaan muda atau apalah, bisa sukses itu jika kita berani bermimpi, berinovasi, bekerja keras, dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Baik teman-teman, saya Mirza Fadila pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.